siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Jadi saudara, jadi tidak ada saudara di dalam orang Israel ya yang Tuhan berikan hukuman itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi kalau hukuman seseorang memukul sampai mati atau dengan kata lain dia membunuh, ya kan? Tidak ada istilahnya hukuman berapa tahun, tidak ada saudara. Tidak ada hukuman kurungan berapa tahun. Ya kalau hukum dia bunuh orang kasih mati berarti dia juga harus mati. Itu hukumannya saudara. Itu hukuman yang diberikan saudara. Ya, nah sehingga kenapa saudara? Karena ya Tuhan itu tidak mau ada pembunuhan. Pembunuhan itu satu yang sangat serius. Karena pembunuhan itu bicara darah yang tertumpah. Ya, saudara tahu di dalam darah itu ada nyawa. Saudara tahu darah itu bisa berteriak, darah Habel berteriak. Makanya ketika darah tercurah saudara, ya maka penghukuman itu harus terjadi. Saudara kalau lihat di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6, coba kita ke sana secara cepat saja saudara. Kejadian 9 ayat yang ke-6 itu Tuhan sudah kasih itu hukum tentang pembunuhan jauh sebelum Tuhan kasih di Gunung Sinai saudara. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dengan kata lain saudara, nyawa ganti nyawa. Ayat 13, tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja ataupun tidak direncanakan, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ya, jadi ada satu pembunuhan kategori berikutnya itu pembunuhan yang tidak direncanakan atau tidak sengaja. Contoh, pada waktu dia sedang potong pohon pakai kapak. Dia potong pohon gini tiba-tiba dia punya mata kapak itu lepas. Ada orang yang berdiri dekat sana tiba-tiba kena itu mata kapak dan langsung orang itu mati. Itu juga terjadi pembunuhan. Tapi pembunuhan itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja saudara. Ya, pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, firman Tuhan berkata, kalau terjadi pembunuhan yang seperti itu, yang tidak disengaja, dia tidak punya sebuah maksud untuk membunuh, tapi kemudian terjadi seperti itu, maka ada sebuah pengecualian. Pengecualiannya adalah, firman Tuhan katakan apa? Maka aku, kata Tuhan, akan menunjukkan bagimu suatu tempat. Katakan suatu tempat. Kemana ia dapat lari. Ya, nah hari ini saya akan bicara tentang tempat itu saudara. Tempat di mana ada kota perlindungan, di mana orang-orang yang membunuh secara tidak sengaja itu dapat lari saudara. Kita melihat ini, saya akan bawa kita melihat dulu. Nanti saya akan lihat aplikasinya buat kita hari ini dan apa artinya buat kita hari ini. Dan kita akan melihat keindahan daripada karya Kristus di balik kisah ini saudara. Yosua pasal 20 ayat yang pertama. Nah ini Yosua ini adalah waktu orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Jadi saudara tahu bahwa ya tadi itu di dalam kitab Keluaran Tuhan udah siapkan dulu hukumnya dulu. Tuhan udah siapkan hukumnya dulu sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tuhan udah kasih tahu nih hukumnya seperti ini. Ya, dan waktu Yosua masuk sebenarnya ada beberapa pasal yang diulangi lagi. Yosua pasal 20 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa. Itu yang tadi di kitab Keluaran tadi, ya. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Ya, penuntut tebusan darah itu siapa? Itu sanak keluarga daripada orang yang mati itu saudara. Jadi saudara, sanak keluarga daripada orang yang mati secara tidak sengaja maupun sengaja, itu hukumnya adalah legal. Mereka boleh ketemu dengan orang yang membunuh itu, dan mereka boleh punya hak untuk membalaskan pembunuhan itu. Mereka boleh membunuh orang yang membunuh itu, dan itu tidak ada hukumannya buat mereka. Mereka sah itu saudara.
Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota. Jadi Tuhan kasih sebuah solusi, orang yang membunuh dengan tidak sengaja, dia bisa lari ke kota-kota yang Tuhan siapkan untuk mereka. Kota-kota ini adalah kota-kota orang Lewi, saudara. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat terlebih dahulu dan tidak menaruh benci kepadanya terlebih dahulu. Artinya dia tidak ada niat untuk bunuh, tapi karena kecelakaan, karena kejadian tiba-tiba mati. Contoh hari ini juga kita bawa mobil, ya kan? Atau naik motor. Kita bawa mobil juga kita tidak ada niat menabrak orang. Nah, kalau kita sempat tertidur bawa mobil terus kena orang, tabrak orang, itu pembunuhan yang tidak disengaja. Betul tidak, saudara? Tapi tetap ada orang yang mati. Nah, zaman dahulu, saudara, orang-orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja ini dia boleh lari ke kota perlindungan. Nah, di kota perlindungan itu, saudara, dia harus ketemu dengan tua-tua dan tua-tua itu harus terima dia masuk dulu. Waktu orang itu masuk di dalam kota perlindungan itu, saudara, membunuh saudara daripada orang yang dibunuh itu, kejar mereka. Begitu dia sampai di kota perlindungan, dia tidak boleh masuk. Dia tidak punya hak untuk bisa menuntut orang yang membunuh tadi, saudara. Jadi orang yang membunuh itu, dia ada dalam kota itu, dia aman, saudara. Dia aman, saudara. Dia aman, saudara. Kota perlindungan itu hari ini bicara tentang seorang pribadi. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama Yesus. Kota perlindungan hari ini bukan lagi sebuah tempat. Kota perlindungan hari ini bukan lagi sebuah daerah. Kota perlindungan bagi kita hari ini adalah seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota di mana ia melarikan diri. Jadi saudara, dia harus tinggal di kota itu. Selama dia tinggal di kota itu, dia aman. Tapi dia belum boleh keluar dari kota itu. Jadi kalau tiba-tiba dia keluar dari kota itu, imam besarnya masih hidup, orang yang keluarganya ingat, dia udah keluar dari kota, dikejar di jalan, dibunuh, itu sah, legal. Ya, saya bisa paham sampai sini. Tapi kalau dia tetap ada di kota itu, saudara, saudara daripada orang yang dibunuh tidak boleh kejar dia. Dia aman di dalam kota itu, saudara. Sampai imam besar itu mati. Imam besar yang ada di Israel itu mati, baru dia boleh kembali ke rumahnya, saudara. Ya, baru dia boleh kembali ke rumahnya. Nah, saudara tahu, saya akan bahas bagi kita hari ini, saudara. Ada berapa kota perlindungan yang disiapkan buat orang Israel. Lalu orang Israel mengususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, Sikem, di pegunungan Efraim, Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Terus kemudian di sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Saudara, inilah kota perlindungan yang ada di Israel, saudara. Di tengah yang warna biru itu adalah sungai Yordan. Ya, Israel itu dibagi dua, timur dan barat. Nah, di bagian sisi sebelah barat itu ada 3 kota perlindungan. Jadi kota perlindungan itu adalah kotanya orang Lewi. Orang Lewi itu tidak dapat tanah pusaka, tapi dia dapat bagian ada 48 kota. Nah, coba baca, itu dibagi sama Tuhan di 48 kota yang tersebar di seluruh tanah Israel. Dia tidak punya daerah sendiri, tapi di setiap daerah, di setiap suku, orang Lewi itu punya tanah yang dikhususkan buat mereka. Ada 48 kota. Dan dari 48 kota ada 6 kota yang terbesar yang dikhususkan buat orang Lewi. Dan itu adalah
kota perlindungan, saudara. 3 di sisi kiri Sungai Yordan, 3 di sisi kanan Sungai Yordan. Ya, nah saudara tahu ini gambaran dari apa? Kenapa harus 6? Kenapa harus 6? Ya, dan saudara tahu jalan untuk ke kota perlindungan itu adalah jalan yang dibuat harus jalan yang besar, tidak boleh jalan tikus, saudara. Saudara tahu jalan tikus? Kalau saudara disuruh pergi ke rumah itu, mana? Nanti sampai itu belok kiri, masuk gang kiri, belok kanan, masuk lagi lurus terus. Akhirnya tidak ketemu, saudara. Bingung. Tapi jalan untuk ke kota perlindungan itu harus jalan yang besar. Kalau hari ini mungkin jalan tol, saudara. Dan saudara harus ada petunjuk jalan yang jelas di situ. Maksudnya apa? Supaya mempermudah orang yang tidak sengaja untuk membunuh itu untuk dapat menemukan kota perlindungan. Saudara, ini gambaran yang indah, saudara. Keselamatan itu tidak susah, saudara. Saudara cukup buka hati, saudara, dan percaya pada Yesus. Firman Tuhan berkata, engkau diselamatkan. Amin, saudara. Keselamatan itu bukan perjuangan saudara. Keselamatan itu 100% anugerah dari apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib buat hidup saudara dan saya. Oh pastor, kan Yesus pernah berkata, jalan keselamatan itu kan seperti jalan yang sempit. Saudara, waktu Yesus bicara seperti itu, Yesus sedang bicara tentang bagaimana orang Israel berusaha diselamatkan dengan hukum Taurat, saudara. Kalau orang diselamatkan dengan hukum Taurat, memang susah, saudara. Mana bisa dia lakukan 613 aturan tanpa cacat sedikit pun, pasti susah. Yesus bilang, tidak mungkin itu. Itu seperti masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin bisa diselamatkan. Tapi kalau engkau datang padaku, keselamatan itu terbuka lebar. Karena engkau tinggal menerima aku. Jalan itu jalan yang besar. Amin, saudara. Itu hati Tuhan. Kalau Tuhan bikin keselamatan susah, di sorga itu nanti sepi, saudara. Saudara mau di sorga sepi atau rame? Kalau di sorga sepi, saudara, waduh tidak asik, saudara. Ada banyak orang suka bikin sorga jadi sepi dengan menaruh kukuk yang berat untuk orang bisa diselamatkan. Kamu harus buat ini, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini, kamu harus lakukan ini supaya kamu diselamatkan. Yesus bilang apa? Cukup engkau percaya, terima aku, buka hatimu, engkau mengalami kelahiran baru, engkau diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Ya. Saudara tahu jalan untuk ke kota perlindungan itu adalah jalan yang besar. Harus ada tanda yang jelas. Dan waktu orang, supaya apa? Saudara tahu kalau orang habis membunuh, dia tidak sengaja, dia panik, betul tidak, saudara? Dia tidak mungkin bisa datang pada orang keluarga itu bilang, minta maaf, minta maaf. Sebenarnya itu hal yang bagus, minta maaf. Tapi minta maaf tidak bisa menyelesaikan masalah. Minta maaf tidak bisa menghapuskan dosanya. Dari sini kita bisa belajar, keselamatan itu bukan soal kita menyesal atas dosa-dosa kita. Pertobatan itu bukan penyesalan saja. Saudara tahu, Yudas Iskariot, dia jual Yesus. Dia menyesal tidak, saudara? Dia menyesal tidak? Dia menyesal. Dia bilang, aku bersalah. Dia menangis. Firman Tuhan tulis dia menangis. Tapi penyesalan itu bukan pertobatan yang sejati. Kalau penyesalan pertobatan yang sejati, Yudas pasti tidak bunuh diri. Karena pertobatan itu adalah ketika kita mengerti hati Tuhan buat hidup kita. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja, Tuhan tidak bilang kamu minta maaf dengan orang itu. Kamu pergi minta maaf, kamu selesai, kamu dikurangi hukuman kamu. Kamu bisa bayar, kamu punya salah. Mungkin kamu tinggal tambah tebusan sedikit, ganti uang kematian, ganti liang kubur dan sebagainya. Tidak bisa, saudara. Kalau dia membunuh dengan tidak sengaja, biarpun dia sampai sujud-sujud, dia harus mati. Karena darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Makanya yang harus dia lakukan pertama kali, bukan pergi minta maaf, dia harus lari. Lari kemana? Lari ke kota perlindungan.
ini juga buat kita hari ini. Kalau engkau mau diselamatkan, engkau tidak bisa Tuhan minta maaf atau engkau menyesali perbuatanmu saja. Tidak bisa, saudara. Kalau engkau bersalah, engkau ada kegagalan. Setiap kita ini adalah orang-orang yang harusnya binasa, betul ya, saudara? Kita ini orang yang termasuk dalam orang-orang yang membunuh. Sekalipun mungkin kau tidak bunuh seseorang dengan pisau. Ya, mungkin kau bisa menyakiti hati orang, itu seperti juga Tuhan katakan engkau seperti membunuh. Engkau udah lakukan banyak kesalahan. Itu seperti engkau juga membunuh. Harusnya kita juga mengalami kebinasaan. Tetapi Tuhan kasih cara, lari ke kota perlindungan. Lari ke kota perlindungan. Maka orang yang menuntut bayar sama saudara, itu tidak bisa menghabisi hidup saudara. Saudara, cara kita untuk diselamatkan cuma satu. Yaitu apa? Datang pada Tuhan. Ingat, kota perlindungan bagi kita hari ini, itu bukanlah sebuah tempat lagi. Bukanlah sebuah lokasi. Tapi adalah seorang pribadi yang hari ini selalu ada buat kita. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, saudara tahu kenapa harus 6? Kenapa harus ada 6 di kiri, 6 di kanan? Saudara tahu kenapa? Kenapa tidak cuma 1 saja? Kenapa tidak cuma 1 kota perlindungan, tapi harus ada 6 kota perlindungan? Tuhan tahu kalau cuma 1. Kalau dia satu di utara, dia di bagian selatan. Dia baru lari, dia capek di tengah jalan, dia kedapatan, dia mati. Tapi Tuhan kasih di semua tempat itu ada. Di semua daerah itu ada. Ya, hari-hari ini di mana-mana ada tempat isolasi mandiri, ya. Supaya apa? Tidak jauh-jauh. Kalau semua terpusat di satu tempat, waduh, keburu ini dulu. Nah, Tuhan itu, saudara, dia siapkan. Kenapa mesti 6? Yang pertama, supaya setiap orang yang membunuh dengan tidak sengaja, dia cepat sampai ke kota itu dan dia dapatkan perlindungan. Dia dapatkan perlindungan. Ya, ini gambarannya buat kita hari ini apa? Kenapa harus 6? Saudara tahu, Tuhan itu tidak jauh. Saudara mau datang pada Tuhan, saudara tidak perlu pakai berapa langkah untuk ketemu Tuhan. Hari ini kalau saudara sedang dalam keadaan kesepian, saya bicara buat orang-orang yang hari ini kau merasa sendirian. Engkau merasa Tuhan itu sepertinya jauh, tapi Tuhan tidak pernah jauh. Kenapa Tuhan siapkan 6 kota perlindungan buat orang Israel? Supaya mereka dengan cepat bisa ke tempat itu. Begitu mereka gagal, mereka lari ke kota itu dengan cepat. Mereka akan sampai karena jalannya besar, karena ada petunjuk. Mereka akan dengan cepat sampai ke situ. Demikian pula hari ini, saudara. Dimanapun saudara berada, apapun situasi saudara, apapun kegagalan saudara, apapun hal yang buat saudara menjadi berat dalam hidup saudara. Saudara tahu, jawabannya cuma satu, datang ke kota perlindungan. Dan kota perlindungan itu adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan dia tidak jauh, dia tidak berbelit-belit, dia tidak perlu birokrasi untuk ketemu dia. Kalau saudara mau ketemu pejabat, saudara harus buat janjian. Saudara harus datang buat appointment, buat janjian. Jam berapa bisa ketemu? Wah, jam gini masih sibuk, jam gini masih ada tamu, jam gini masih banyak hal yang dibicarakan. Saudara kadang-kadang mau ketemu dokter juga susah, ya kan? Akhirnya sudah mati duluan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan kita, saudara bisa datang pada dia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Saudara bisa datang kapan saja dan dia tidak pernah jauh dari hidup saudara. Amin, saudara. Saudara, Tuhan kasih gambaran yang indah sekali, saudara. Ya, ada 6. Dan kenapa dikatakan kota? Kenapa bukan tenda? Kenapa? Karena kalau tenda kapasitasnya kecil. Kalau kota, itu kapasitasnya besar. Amin, saudara. Artinya apa? Kalau orang yang kedapatan berbuat salah itu, dia harus lari. Yang pertama, dia temukan jalan yang besar. Yang kedua, petunjuk jalannya jelas. Yang ketiga, dia bukan datang ke tenda.
dia datang ke kota. Kalau dia datang ke kota, itu bukan tempat yang kecil, itu tempat yang besar. Kalau saudara datang pada Tuhan, dia tidak pernah kekurangan. Dia selalu kelebihan supply. Supply-nya selalu lebih besar daripada demand. Kita dunia ini selalu main supply dan demand. Begitu demand-nya lebih tinggi, permintaan lebih tinggi, harga-harga jadi naik, saudara. Betul tidak, saudara? Barang langka pasti naik semua harga. Barang banyak harganya jatuh. Dunia selalu supply dan demand. Tapi dalam kerajaan surga, supply selalu lebih besar, jauh lebih besar daripada demand. Amin, saudara. Penyediaan Tuhan itu selalu jauh lebih besar daripada kebutuhan saudara dan saya. Amin, saudara. Penyediaan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita butuhkan. Ya. Dia menjawab doa kita bukan berdasarkan kebutuhan kita. Rasul Paulus berkata, Allahku yang sanggup memenuhkan segala keperluanmu. Menurut apa? Menurut apa? Menurut kebutuhanmu? Menurut keperluanmu? Menurut apa, saudara? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang oversupply. Tuhan kita adalah Tuhan yang more than enough. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari cukup. Amin, saudara. Waktu dia buat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Apakah pas untuk orang Israel pada waktu itu? Selalu oversupply. Amin, saudara. Oversupply. Supply-nya selalu lebih besar daripada demand. Penyediaan Tuhan itu selalu lebih besar daripada kebutuhan kita. Dan dia menjawab pergumulan kita bukan berdasarkan kebutuhan kita, tapi berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Amin, saudara. Ya. Dan saudara tahu, hal yang buat saya kagum ada gini, saudara. Tuhan itu bukan orang Israel, baru kejadian ada pembunuhan, baru dia suruh siapkan kota-kota perlindungan. Tuhan itu bukan nanti ada kejadian pembunuhan, baru Tuhan sibuk cari jawaban. Tahukah saudara, Tuhan udah siapkan itu bahkan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Di Keluaran 21 tadi, mereka baru di Gunung Sinai, mereka baru keluar dari Mesir. Dan hukum itu baru diterapkan nanti mereka sampai di tanah perjanjian. Yosua yang akan siapkan itu kota-kota. Tapi Tuhan udah siapkan jauh-jauh hari. Nanti ya, Tuhan bilang, kalau kamu ada yang membunuh tidak sengaja, aku siapkan kota-kota perlindungan. Ini gambaran yang indah buat kita apa, saudara? Keselamatan itu bukan Tuhan siapkan waktu kita butuh, saudara. Bukan waktu kita sedang mengalami masalah baru dia kasih keselamatan. Tuhan tuh kasih jawaban bahkan sebelum kita mengalami persoalan. Amin, saudara. Tahukah saudara, sebelum dunia dijadikan, firman Tuhan katakan, saudara dan saya itu sudah ditaruh di dalam Kristus. Kita belum lahir, kita belum ada secara fisik, kita belum lahir, Adam saja belum ada. Tapi saudara sudah ditaruh sama Tuhan di dalam Kristus. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan udah kasih jawaban buat dosa-dosa manusia. Jadi saudara, sebenarnya kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Karena apa, saudara? Karena sebelum saudara mengalami masalah, Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan jawabannya. Tuhan itu bukan Tuhan yang waktu engkau mengalami masalah baru dia sibuk di sorga. Malaikat, ini anakku lagi mengalami masalah, cepet. Panik semua. Tidak, saudara. Hari-hari kita lihat banyak orang panik. Banyak orang stres. Karena apa? Kenapa orang panik? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Kenapa orang panik? Karena dia belum pernah mengalami masalah itu. Kenapa orang panik? Karena dia pikir waktu dia mengalami masalah itu dia sendirian. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah ada jauh sebelum masalah itu ada. Dia Tuhan yang sudah berikan jawaban bahkan sebelum kita menjalaninya. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita bahkan waktu kita mengalami persoalan bermasalah. Amin, saudara.
Nah, saudara tahu, jadi orang Israel itu harus masuk ke kota perlindungan. Mereka masuk kota perlindungan, saudara, untuk berapa lama, saudara? Ya harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan pada rapat jemaah untuk diadili. Oh betul, kamu tidak membunuh dengan sengaja. Ya betul. Oke, kamu tinggal di sini, ya. Kamu aman di sini. Kamu tidak boleh keluar, ya. Kalau kamu keluar, kamu mati. Tapi kalau kamu di dalam kota ini, kamu aman, ya. Sampai kapan? Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Jadi kalau imam besarnya tidak mati-mati, ya dia mesti di situ terus. Dia tidak boleh keluar, saudara. Imam besar itu tidak ada masa jabatannya sampai dia mati, saudara. Nanti dia mati, dia digantikan, dia jubahnya itu dipindahkan. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia apa? Melarikan diri. Waktu imam besar itu mati, ternyata saya selidiki lagi, waktu imam besar itu sudah mati, maka dia bebas. Dia bebas, dia boleh pulang ke rumahnya tanpa ada yang boleh ganggu dia. Tanpa ada yang boleh bunuh dia. Karena apa? Imam besar sudah mati. Saudara, saya renungkan ayat ini artinya apa, saudara? Orang ini yang membunuh dengan tidak sengaja, memang dia dibebaskan dari penghukuman. Tetapi darah orang yang mati itu darah orang tidak bersalah. Betul tidak, saudara? Darah orang yang mati tidak bersalah itu kan tertumpah di tanah. Dan saudara tahu, darah itu mencemari tanah itu, saudara. Sehingga tanah itu adalah menjadi tanah yang terkutuk dan menuntut balas. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, next. Atau jika memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau tidak sengaja melemparkan suatu benda kepadanya, atau kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu, lupa-lupa begitu saudara, suatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Next terus, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak kudus. Ya, tadi sama di Joshua, ayat berikutnya. Tapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapatkan dia di luar batas kota perlindungan dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berutang darah. Makanya dia harus tinggal di kota itu sampai imam besar mati. Imam besar belum mati, dia keluar, dia mati, saudara. Ya, next ayat berikutnya. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar, tapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Next. Itulah semuanya harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Next, setiap orang yang telah membunuh seorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi, tapi kalau hanya satu orang saksi tidak cukup, 2 orang mesti. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh tidak boleh diganti dengan uang. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena seorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungan, dia keluar dari kota perlindungan, imam besar boleh mati, dibayar pakai uang juga tidak boleh, saudara. Janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu. Kenapa? Sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Darah apa, saudara? Darah orang yang tidak bersalah. Waktu darah itu ditumpahkan, darah itu mencemarkan tanah itu, saudara. Ya, maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan apa? Darah orang yang telah menumpahkannya. Jadi orang yang bunuh itu harus dibunuh. Tapi masalah orang bunuh kan sudah lari ke kota perlindungan, dia aman. Tapi darah udah terlanjur tercurah, tanah udah terlanjur tercemar. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kenapa imam besar harus mati? Waktu imam besar mati, dia bebas. Pendamaian itu terjadi. Kenapa, saudara? Karena semua dosa orang itu sudah dimasukkan ke dalam imam besar itu. Dan kematian imam besar itu mengadakan pendamaian buat orang yang bersalah itu. Saya bisa mengerti artinya buat kita hari ini. Imam besar kita siapa? Yesus. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib?
Apakah tidak bisa dia cukup? Saya ampuni dosa kamu. Bisa tidak? Bisa saudara. Tapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Dia harus mati. Karena apa? Dosa, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Imam besar kita mewakili kita semua. Dia mati di atas kayu salib sebagai ganti mati kita. Untuk apa saudara? Yang pertama, untuk menghapus dosa kita, benar. Tapi yang kedua, untuk supaya kita dapat keluar dengan bebas. Dan kita bisa dapatkan warisan kita. Orang itu saudara, waktu imam besarnya sudah mati, dia bisa keluar. Dan apa? Dia dapatkan kembali hak-haknya. Rumahnya, keluarganya. Apa yang dia punya di tempat kelahirannya. Dia dipulihkan, dia dapatkan kembali. Saudara, ini gambaran yang indah buat kita hari ini. Kenapa imam besar kita harus mati di atas kayu salib? Bukan hanya mengampuni dosa saudara, tapi dia juga memberikan kita bagian di dalam kerajaannya. Kita adalah ahli waris kerajaannya. Saudara tahu ahli waris? Kapan saudara dapat warisan? Bisakah orang hidup? Biasa orang buat apa? Warisan itu biasa untuk apa? Kematian, betul ya? Wasiat itu kan untuk kematian, betul? Kalau dia kasih warisan, itu artinya harusnya dia sudah mati baru warisannya bisa cair, betul ya saudara? Jadi warisan kita juga bisa cair. Waktu imam besar kita mati di atas kayu salib. Amin saudara? Dan kita memperoleh warisan, kita memperoleh bagian di dalam kerajaannya. Bukan dari apa yang kita kerjakan, tapi oleh apa yang Yesus sudah kerjakan. Amin saudara. Sebenarnya kita bersyukur bahwa kita punya kota perlindungan. Kita punya imam besar. Saya akan tunjukkan sebagai bagian terakhir saudara. 6 kota perlindungan itu punya arti saudara. Saya mencatat ada 6 nama. Yang pertama Kades. Kades itu dalam akar katanya kudus. Ya, saudara tahu waktu saudara masuk kota perlindungan, saudara adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Dia. Amin saudara, kita tidak bisa kuduskan diri kita sendiri. Kekudusan kita itu karena kita ditaruh di dalam Kristus. Amin saudara. Yang kedua, Sikem. Sikem, ya. Sikem di pegunungan Efraim. Sikem itu artinya apa? Sikem itu artinya bahu. Waktu saya ingat bahu ini ada 2 hal. Yang pertama, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara diberi hikmat untuk bisa memerintah, mengatur, memanage hidup saudara. Yang kedua, bahu ini juga bicara apa? Bahu ini adalah tempat di mana Tuhan angkat hidup saudara. Ingat waktu ada domba yang hilang, ingat kisah itu? Yesus pernah cerita, ada satu domba hilang, Yesus pergi, ada seorang gembala, dia pergi cari itu domba. Dan dia angkat itu domba, dia taruh di mana? Di atas bahunya. Ini gambaran tempat-tempat kita diangkat sama Tuhan. Ya. Yang berikutnya, Hebron. Hebron itu melambangkan persekutuan. Kiryat Arba itulah Hebron. Hebron itu dalam artinya adalah fellowship, persekutuan. Hari ini saudara dalam kota perlindungan, saudara punya persekutuan dengan Dia. Hidup yang kekal itu apa? Waktu saudara punya hubungan dengan Bapa di sorga. Amin saudara. Saudara dalam kota perlindungan, saudara punya relationship, fellowship, hubungan dengan Bapa kita di sorga. Hubungan itu tidak pernah terputus. Karena apa? Saudara selalu ada dalam Dia. Kecuali saudara tidak sadar sama Dia. Ya, Dia selalu ada buat saudara. Dia selalu ada buat saudara. Yang berikutnya, Beser. Beser ini artinya adalah benteng. Benteng yang kuat. Waktu kita ada dalam kota perlindungan, saudara ada dalam tempat yang paling aman. Saya bilang gini saudara, sebagai anak Tuhan itu, apapun yang kita alami, kita tetap menang saudara. Kita tetap menang. Karena apa? Karena kemenangan itu bukan berdasarkan pencapaian kita. Kemenangan itu berdasarkan pencapaian Tuhan buat kita. Kalau kemenangan didasarkan pencapaian kita, saya percaya hidup kita itu tidak selalu menang. Banyak gagal, banyak kekalahan hidup kita, apalagi hari-hari ini.
Tapi saudara mesti sadar, engkau lebih daripada seorang pemenang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi hidup saudara. Amin saudara. Engkau lebih daripada pemenang. Saya mau bilang sama saudara yang terbaring di tempat sini. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau sedang mengalami kesulitan. Engkau lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Yesus telah mengasihi hidup saudara. Dan tidak ada yang bisa memisahkan hidupmu daripada Dia. Berikutnya saudara. Ramot. Ya. Ramot di Gilead. Ramot itu artinya apa saudara? Tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Dataran tinggi. Saudara diangkat sama Tuhan. Diangkat sama Tuhan. Saudara ada di tempat yang tinggi. Di posisi di sebelah kanan Bapa di surga. Yang terakhir, Golan. Golan itu artinya apa? Golan itu artinya sukacita. Saudara, waktu saudara ada dalam kota perlindungan, Tuhan mau saudara bersukacita. Bersukacita bukan karena situasimu selalu baik-baik saja. Bersukacita bukan karena apa yang kau inginkan selalu tercapai. Bersukacita karena kau tahu siapa yang punya hidupmu dan Dia selalu ada buat hidupmu dan Dia tidak pernah tinggalkan kau. Amin saudara. Waktu engkau bersukacita, hari-hari ini saudara kita perlu bersukacita. Kita perlu bersukacita. Justru di saat-saat seperti ini saudara, engkau harus bersukacita. Karena apa? Waktu engkau bersukacita, engkau tahu bahwa Tuhan ada buat hidupmu. Dan itu membangkitkan sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita. The joy of the Lord is our strength. Hari-hari ini orang butuh perlindungan. Tidak ada tempat yang aman. Mau kemana-mana jadi takut saudara. Tapi saudara tahu perlindungan kita adalah ketika engkau bersukacita. Ayo yang di rumah sakit, ayo yang di rumah, ayo bersukacita. Bersukacita karena apa? Bukan karena engkau tidak sakit, bukan karena engkau tidak mengalami situasi yang buruk. Bersukacita karena Tuhan mencintai hidupmu. Dia selalu ada buat engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Biarkan engkau ada sukacita dari dalam yang mengalir itu. Dan saya percaya tubuh kita ini dirancang sama Tuhan. Ada namanya self imun. Ada namanya itu tubuh kita itu punya kekuatan untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Zaman dahulu kan tidak ada obat-obatan. Zaman dahulu orang hidup bagaimana bisa sembuh? Dari dalam ini Tuhan ciptakan tubuh kita. Makanya Tuhan kasih satu kunci. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin saudara. Saudara mau minum obat apapun yang mahal, yang paling hebat apapun. Tapi kalau hati saudara stres, depresi terus, tetap saudara tidak sembuh saudara. Tapi kalau saudara dimulai dari hati yang gembira, waktu saudara bersuka cita, itu membuat tubuh saudara menghasilkan obat yang manjur buat sakit penyakit saudara. Amin saudara. Pagi hari ini saya berdoa. Kita punya kota perlindungan. Kota perlindungan yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Orang yang membunuh, saya mau tutup dengan ini saudara. Saudara tahu kota perlindungan kan itu hanya buat orang-orang yang tidak sengaja membunuh. Betul ya saudara? Kalau kita cuma tidak sengaja berbuat dosa, wah ini masuk hitungan buat kita. Tapi seberapa kita yang dalam hidup ini banyak kali kita sengaja berbuat dosa. Tidak ada ya, di rumah juga tidak ada. Saya percaya ada dosa-dosa yang kita sengaja. Ada dosa-dosa yang kita rencanakan mungkin. Ada juga mungkin yang kita tidak rencanakan. Tapi tahukah saudara, yang ada di perjanjian lama itu tidak sempurna, itu cuma bayangan. Tapi waktu Yesus naik di atas kayu salib, saudara lihat apa yang dia katakan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tahu? Apa yang Yesus ngomong dengan siapa ini? Ngomong tentang siapa ini? Dia ngomong tentang orang-orang yang salibkan dia. Kira-kira orang-orang yang salibkan dia itu tidak sengaja bunuh Yesus atau tidak direncanakan atau mereka udah buat rencana dari jauh-jauh hari. Mereka udah rencanakan pembunuhan berencana saudara. Mereka selalu cari cara untuk bunuh Yesus. Imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, mereka selalu cari kesempatan untuk bunuh Yesus. Tapi di atas kayu salib Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu atau mereka tidak sengaja melakukan apa yang mereka lakukan. Yesus membuat kategori apa yang disengajakan itu. Yesus ganti menjadi dosa yang tidak disengaja.
dan itu masuk. Mereka punya hak juga untuk masuk dalam kota perlindungan. Dan ini memberikan kita sebuah kepastian. Hari ini siapapun saudara, baik engkau lakukan dosa sengaja atau tidak sengaja, engkau juga bisa masuk dalam kota perlindungan. Bukan karena engkau baik. Engkau tidak bisa minta maaf karena dosa-dosamu. Engkau cuma cukup lari ke kota perlindungan itu. Dan kota perlindungan itu adalah Yesus Kristus Tuhan.